Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ayahanda, ibunda, anak-anakku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami'ah Ridwan yang dimuliakan Allah. Pada maghrib kali ini tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan kecuali tahaddus binikmah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya, iman Islam, sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat sehat ini hadir kembali kita di masjid kita yang tercinta, yang mulia. Kita melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita, simpuhnya kita, duduknya kita di majelis ini ikhlas dan Allah berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita malam ini. Salawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, penghulu alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, segala sesuatu yang kita kerjakan harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, agar dia punya asar, punya bekas dalam kehidupan kita. Ternyata niat ini penting, apalagi ketika kita ibadah kepada Allah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat itu pertama tuh, ya. Niat, ya. Qasdus syai' adanya di dalam hati, ya. Yang dibarengi dengan melakukan perbuatan itu niat. Jadi kalau cuman ngomong doangan belum niat tuh, ya. Ntar saya mau ngaji belum niat itu berarti. Kalau secara hukum, ya, secara bahasa belum niat. Saya mau ngaji, datang duduk, itu baru niat namanya. Tuh. Kadang-kadang udah ngerjain juga, kita masih ngomong begini nih, karena kerjaan kita kerjain gak beres. Kita ngomong begini, emang kagak begitu niat sih tadi nih. Kan begitu ya? Benar gak tuh? Iya kan? Nih kita disuruh nih sama orang tua kita nih, ya, ngambil piring, ngangkat dari sini ke sana, jatuh tuh piring. Kata mak kita, emang orang niat loh, begitu. Benar apa enggak? Niat tuh qasdus syai' adanya dalam hati sebetulnya. Tapi dalam bahasa agama harus dibarengi dengan perbuatan. Ya, itu baru niat. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau orang yang hijrah karena dunia, dia dapat dunia. Ya, karena perempuan, dalam hadisnya dapat perempuan. Jadi tergantung banget sama niat. Ya. Sholat aja kudu niat. Iya kan? Makanya sekarang ada yang pakai usoli, ada yang kagak. Sebenarnya usoli itu memantapkan niat kita. Jangan sembarangan angkat tangan aja, mau ngapain ini, begitu. Ya. Ini penting itu. Sholat, mengapa kudu niat? Biar kita paham, ngerti ini sholat apa nih? Sholat maghrib. Kata ulama, pikiran kita mah kadang-kadang kemana-mana. Iya kan? Lapaskan. Nah, boleh dilapaskan. Niat saya sholat maghrib, 3 rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah. Udah mantep tuh. Baru Allahu Akbar. Mantep. Yang bedakan perbuatan itu memang niat. Contoh wudhu deh nih, biar kita paham dikit.
Wudu sama mandi, bersihan mana? Saya tanya. Lo bersihan mandi semuanya digosokin. Iya kan? Tapi Bapak mandi aja biasa. Gosokin apa baik kan namanya gosokin dipegang. Tiba-tiba sholat, siapa enggak sholatnya? Ya kagak. Tuh, ya. Penting nih, ya. Kita buka nih pelan-pelan. Ternyata niat penting. Ya. Kita gosok-gosok tangan, nyuci-nyuci muka. Emang wudu itu? Kan enggak. Benar apa enggak? Mengapa? Karena enggak niat. Ya. Ya makanya niat tuh penting dalam ibadah. Ya. Mengapa tuh kudu niat? Memang jadi tahu nih. Ya. Ya kalau sekedar bebersih aja mah, kita bersihin aja, tangan bersihin, muka bersihin, kaki bersihin. Kan beres itu. Tapi bukan itu. Kudu ada niatnya. Wudu niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Diajarin cara ibadah. Rukunnya cuma 6. Jangan banyak-banyak. Tuh, 1 niat. Jadi rukun. Enggak niat, enggak sah. Artinya kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh kaki. Itu kalau enggak niat, bukan wudu namanya. Ya bebersih be. Begitu. Paham nih pentingnya niat nih. Ya. Begitu ketika kita niat, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Berarti udah siap tuh. Basuh muka. Mana yang namanya muka Ustaz? Semuanya nih. Yang punya jenggot kayak saya, mana saya cukur mulu. Nyampe di jenggot terakhir, bersihin. Makanya Rasulullah menyilang-nyilangi jenggotnya. Bersihin. Tuh muka, ya. Tangan sampai siku. Jangan dari siku dulu sampai ke bawah. Dari tangan sampai siku dari bawah. Bersihin. Nah, silang-silangin jari. Kukunya yang hitam-hitam bersihin. Ya, begitu. Ya. Terus sebagian kepala, rambut. Ada pertanyaannya nih. Ustaz, kalau kagak ada rambutnya bagaimana Ustaz? Ya kan ada kita kepala yang pelontos. Iya makanya nyebutnya wamsa'u biru'usikum. Sebagian kepala musab. Orang yang nggak punya rambut gak kena. Yang penting ada kepalanya. Usap bagian. Diopi aku Ustaz. Ya boleh tapi sebagian juga boleh. Paling enggak 3 helai rambut kalau kita belajar fikih. Ya. Kaki sampai mata kaki, kaki aja. Sampai mata kaki. Ustaz, sampai ke betis boleh Ustaz? Boleh. Mau sampai ke paha gak? Man kan basah baju. Ya. Celana basah kalau sampai ke paha-paha. Sampai mata kaki. Mengapa? Itu kotor. Bersihin. Ya. Silang-silangin. Ya. Jadi mesti benar tuh. Ya, ini kan udah sering diulang-ulang tuh, ya. Mesti benar. Itu yang membedakan karena niatnya. Tuh, ya. Mandi biasanya kalau mandi ada sebesar kudu niat. Ya. Misalnya saya pokoknya penting bersih, nggak bisa dalam agama. Yang namanya mandi, ujung rambut, ujung kaki mesti kena air, mandi. Jadi kalau cuma cuci muka doang, mandi koboi, kan ada mandi koboi. Berarti kan belum mandi tuh. Ya, mesti ngerti nih orang Islam, ya. Namanya mandi koboi, walaupun bersih juga mandi koboi. Koboi mah kan kagak lepas-lepas baju dinas. Makanya cuma muka doang kan digosok-gosok, ya. Ada air di sungai aja minum, kan begitu. Ya, bukan mandi tuh, ya. Itu penting. Jadi niat nih penting. Melakukan kebaikan baru niat aja dapat pahala. Baru niat aja. Tapi niat yang serius. Ya. Kalau niatnya nggak serius, bahasa kitanya awang-awangan, ngerti ora? Tahu ngawangan mati ini kan kumai ini datang. Kan begitu ya kita. Kalau ngaji kadang-kadang awang-awangan tuh ya. Iya, emang beda tuh. Kalau niat mah enak. Jadi kita kalau taklim nih misalnya saya ceramah nih. Niat saya mungkin sama niat jamaah beda-beda tuh. Ya. Contohnya belum lama tuh ya saya ceramah. Nungguin ini sepuh belum juga datang. Kalau dia belum datang kan ini belum mulain Pak. Saya habis isya udah nongkrong. Saya mungkin rada rajin orangnya. Saya mesti ngasih contoh apalagi saya jauh. Tengah jalan baru nelpon beres. Ustaz, jangan Ustaz, jangan buru-buru. Ini nungguin bapak-bapak pada ngaji Yasin dulu baru kemari. Ya ilah saya udah nyampe di jalan baru ngomong begitu ya kan. Lo kan saya balik lagi. Ya kan nggak boleh kalau udah jalan pakai balik lagi mah. Saya berangkat aja ya benar saya duduk 7:30 lewat dikit lah saya udah datang. Ibu-ibu udah penuh, jamaah full udah. Belum juga mulai 8:30 belum baca Yasin Pak, kan udah gerah.
Iya, ini kalau ya emang itu bedanya. Ngaji sama nonton dangdut. Nonton dangdut setengah 9 baru ngebal. Baru mulai cek sound, bener nggak? Ya belum apa-apa itu. Setengah 9. Ya, tapi kalau ngaji setengah 9-nya udah malam banget rasanya. Udah, karena udah malam, kita nggak usah baca Yasin, tahlil aja. Tuh, kan begitu ujung-ujungnya. Ya akhirnya zikir, gue udah romannya, udah kesel itu ustadznya, udah semuanya udah cepet banget sih. Bacanya udah jelas. Emang udah setengah kesel kali nungguin orang. Ya, itu kalau niatnya beda-beda begitu jadinya. Ya, jadi niat ini di hati. Kalau kebaikan niat aja. Niat tuh. Niat dibarengi dengan action. Kalau bahasa agama begitu, Pak. Ini ilmunya saya kasih tahu dulu. Yang namanya niat itu qasdus syai tapi dibarengi dengan perbuatan. Saya pengen ngorban, saya bilangin di tempat saya beringin. Pengen ngorban jangan pengen doang. Ya kalau pengen doangan orang bakal bisa-bisa. Nabung, tuh baru niat namanya. Tuh, mengenai entar cukup apa kagak, urusan belakangan, nabung be. Bagaimana? Ustadz, Paman, ya udah, share aja di grup, bikin tabungan korban. Alhamdulillah, seharian 33 orang. Ada yang serumah 7 sih. Yang bayar mah tuh belum. Yang penting kan niatnya udah bagus, udah yang penting udah penuh be. Share. Tadi saya lihat, udah ke 35, cepet amat ini. Padahal baru kemarin motong sapi. Itu namanya niat, barengi sama perbuatan. Tapi yang baik-baik niat aja. Yang baik-baik niat aja. Ya. Karena udah dicatat pahalanya, namanya melakukan kebaikan. Ya, udah dicatat. Tapi kalau kejahatan, ini bedanya nih. Kalau kita belum melakukan, belum action, belum dicatat. Belum dicatat. Dharma kalau sholat maghrib nengok-nengok sendal orang kali ada yang bagusan dikit misalnya nih dari rumah gitu ya mau tukar baik misalnya gitu. Tapi kalau baru begitu belum dicatat tuh, kecuali benar-benar pulang udah ganti sendal orang dimbat, masuk sendal saya ke imam dihajar juga sih orang ketemu sampai sekarang tulus banget-bangetan ya, malah sendal bata hitam klimis banget lagi, bayang-bayang udah berapa tahun itu masih. Jadi begitu. Jadi kalau perbuatan jahat, kalau belum action belum dinilai. Kalau kebaikan di hati udah dinilai. Tuh ya. Makanya niatin aja, hanya kebaikan niatin, ya begitu. Ternyata segala sesuatu itu bermuara di hati dalam agama. Hati ini radar paling peka dalam diri kita, benar apa enggak? Makanya kata hati nggak bisa dibohongin. Ya, mulut terserah mau ngomong apa juga, hati nggak bakal bisa dibohongin. Ya, ya kita kan mulut sama hati kan kita jarang sinkron ini, benar nggak? Ya kelihatannya doang kan bener, dalam belum tentu itu. Hati mah nggak bisa. Makanya Nabi katakan istabti qalbak. Kamu tanya dulu hati kamu tuh. Ternyata hati ini muaranya perbuatan. Makanya dari bangun tidur, seluruh anggota tubuh kita udah mesen sama hati kita. Saya mau dibawa kemana hari ini? Gitu. Cuman kan kita nggak dengar itu. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki udah mesen sama hati. Karena yang gerakan tubuh kita kan hati. Bener apa enggak? Yang gerakan tubuh kita hati. Berangkat hari Ridwan. Berangkat. Kuliah maghrib berangkat. Niatin tuh, pasang niat. Nah, mau kuliah maghrib. Orang nonton bola kan jadi begitu. Kan itu jadi bagus tuh. Ya, nonton bola ntar kagak keburu lagi bereg-bereg. Udah nggak usah. Saya buru-buru pulang. Mau ngapa? Mau ngaji ntar. Niat mantap. Jadi tubuh kita mesen dari pagi. Saya mau dibawa kemana hari ini? Begitu kata dia. Kata hati, ya udah dari pagi ntar saya arahin. Tuh. Makanya kita doanya apa sama Allah? Di ujung sujud tuh. Kalau imam rada lamaan dikit sujud, doanya salah satunya, ya muqallibal qulub. Wahai yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi, mantapkan hati saya. Ala dinik wa ta'atik. Kepada agamamu dan taat kepadamu. Tuh. Jadi kita minta ajak. Karena yang namanya hati ini, yang bolak-balik. Tuh. Dia nggak kelihatan, tapi terasa. Kalau kita gedeg banget sama orang, itu di mana itu gedeg adanya? Coba, di mana itu?
Ya ilah ilah. Lagunya Ustaz. Orang enak banget lihatnya. Lagunya sekebon. Kan ada orang gitu. Laga sama lagu Ustaz. Gedean laga. Kan ada orang gitu. Itu kita empet banget tadinya di hati. Hati itu yang bolak-balik. Kadang bagus, kadang nggak bagus. Makanya kita minta mantep. Makanya kolbun bahasa Arab artinya apa? Bolak-balik. Jadi dia nggak ajeg aja. Dia bolak-balik dia. Tuh. Ini kalau begini mah cakep banget ini kita. Ntar pulang dari sini, lo belok lagi. Iya belum tentu begini-gini, belum tentu. Cobaannya berat, benar nggak? Tuh. Ini alhamdulillah kuliah maghrib. Kalau kuliah isya, saya yakin separuh yang datang. Timnas main U19. Ya kan? Lah udah gerah. Apalagi kalau udah ada yang surak, udah. Ore, gol. Wah, udah bimbang kita. Tuh, ya. Hati, adanya di hati. Niat mantepin di hati. Semuanya tergantung hati. Ya. Makanya ada manajemen kolbu, iya kan? Bagaimana menata hati kita. Tuh, ini pusatnya. Ya. Makanya ciri orang hatinya bersih ada banyak tuh. Ini saya sampaikan sesampainya aja. Ngaji nggak usah yang tegang-tegang ya. Nggak usah pakai bicara perang dah, repot. Yang kalem-kalem aja, yang kira-kira ngomongin kita aja dah, nggak usah ngomongin orang. Satu ciri hati kita bersih itu, kita mudah tersenyum. Jadi tapi bukan nyengir baik. Oh nyengir baik kan gila bang. Paham kan nih? Ketika mudah tersenyum, hati berarti agak bersih. Cirinya satu. Artinya nggak cemberut aja. Orang kan kalau cemberut gambaran, bener nggak? Japluk baik. Coba apa pikiran kita? Orang kalau nggak sakit gigi agak kesel, kan begitu, bener nggak? Ada orang japluk baik. Lah kayak nisan kuburan kan kita ngeliatnya males, iya kan? Itu dua tuh kalau kagak sakit gigi, ya kan? Agak kesel sama orang. Tuh. Makanya ciri orang yang hatinya bersih, salah satunya sering senyum. Tuh. Tapi ada yang nimpalin bang, bukannya dewek. Kalau dewek kita tanya lagi. Ya kalau sekarang kan orang menyengir-nyengir tapi di handphone kan. Jaga baca WA, apalagi ngeliat gambar, nyengir, maklum kalau itu mah, ya kan? Nah, jadi senyum itu gambaran, ya. Makanya tabassum, inna tabassuma sodaqah. Senyum kamu, senyum jadi sedekah. Kita kalau ngelihat orang ketemu nyengir, kita resep ya. Iya, berarti orang resep sama kita. Tadi saya kondangan bentar sebelum mari. Dari di parkiran udah pada nyengir enggak saya. Ustaz, ya berarti lumayan nih. Iya kan? Banyak nanya sampai tukang dagang pada nanya, berarti kenal saya. Begitu. Kalau kita jalan orang yang nanya pisan, kita tanya diri kita, ini kita ada yang kenal apa orang ini ya? Di kampung dewek enggak ada yang nanya, kan jadi pertanyaan tuh. Iya kan? Dari Bunda Baru saya, ya kalau begini mah kan udah kelihatan banget style saya ini begini mah. Ya kan dari mana gue orang nanya. Ya dari Beringin kemari, Ustaz, ada yang dijagain dulu tadi. Ustaz, berhenti dulu. Makan opak dulu ora. Ya berantakan segala makan opak mah. Nah, ora dah. Begitu bener sih tadi ya, ada yang ngetop saya jalanan, ya udah ngobrol. Begitu bentar. Tuh, senyum ciri hati bersih. Tuh, mulai sekarang, Pak. Banyakin nyengir, ya. Banyakin nyengir. Pagi belum makan bubur ayam, belum nyengir be dulu. Hati berarti bersih. Tuh. Paham tuh? Satu, praktek nih. Tapi tergantung hati kan, bener apa enggak? Senyum nggak keluar kalau hatinya nggak benar. Tuh ya. Emang kita kalau sama orang, mohon maaf, yang kita kurang suka kan susah senyum. Iya kan? Ya senyum kalau dipaksain jadi petot bang mulut. Bukan malah enak mulut, bener nggak? Serius ya? Bener. Iya kan? Setegang-tegangnya orang, iya kan? Kalau senyum mah lepas. Ya. Saya kemarin kasih ceramah di Mabes Polri. Ya kan orang tegang semua, Bareskrim, kan kriminal pak. Yang dihadapin bukan orang bagus, memang penjahat semua. Ya wajar dia orang ada yang tawa gak? Saya maklum. Iya kan? Ya orang keras semua ini mah. Polisi gondrong semua. Iya kan? Orang ada yang tawa pisan atau gak? Saya ngomong apa gue orang tawa. Ini mah gagal ini ya, orang dongkosin kali ceramah begini. Udah begitu baik kita. Ya lama-lama mah hati ke buka, senyum terus. Sampai selesai ya seneng, girang. Ya. Dipanggil lagi, berarti kan lumayan tuh ya. Jadi panggil lagi sih berarti kan lumayan.
Sebulan 3 kali, udah kayak minum obat, kan mantep, lumayan. Ya, begitu. Jadi hati cerminan. Wajah cerminan hati, benar enggak? Wajah ceria, berarti hatinya lagi senang. Iya kan? Nyingsot, bocah pagi-pagi senang amat, iya kan? Hati gambaran. Ya. Bocah cemberut, baik, ngapi tuh. Begitu kan? Ah, gambaran hati. Satu, senyum, ciri hati kita bersih. Tuh. Yang kedua apa Ustaz? Hati kita bersih itu, kita nggak iri sama orang. Kita nggak iri sama orang. Ya. Nggak dengki. Ya. Bahasa kita, orang Pondok Benda, orang Benda Baru, sirik. Kita mah ngomongnya. Kan ngerti lah sirik. Sirik banget loh, kan gitu ya. Bukan pakai sin besar, sin kecil, sirik, ya kan? Ya kan? Ngerti dah kita orang sini mah. Ya, iri, dengki. Ketika nggak iri, hati kita sehat. Tuh. Berusaha apa yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Tuh ya. Jadi kita nggak iri. Iri boleh kata Nabi, cuma 2 hal. Sama siapa? Orang yang punya harta, hartanya banyak dibelanjakan di jalan Allah. Tuh, cakep tuh. Amanya begitu boleh iri. Ustaz, saya mengorban sapi 1 Ustaz. Betujuh bang, dewek Ustaz. Wah, elah, begitu boleh kita iri. Sapi gede apa kecil bang? Sedang dah Ustaz. Pas datang, wah ya sedang, bener. Hati bagus. Yang begitu boleh iri kita. Kita ngamal, ya pada 150.000 ketika dilis, biar tiba-tiba 10 juta. Minggir udah orang yang ngamal lagi di bawah, yang kita ngeri, udah just 10 juta. Amin yang begitu boleh kita iri, kata Nabi. Boleh. Karena dia melakukan kebaikan. Kapan saya punya rezeki, saya mau begitu. Jadi boleh iri kepada orang yang punya harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq begitu. Ketika disuruh donasi, kata Nabi, ya Rasulullah, ini saya donasikan semua harta saya. Nabi nanya, ya Abu Bakar, sudah kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Sudah ya Rasulullah. Berapa banyak? Enggak ada yang saya tinggalin buat anak istri saya. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Waduh, kita belum mampu situ bang. Kita bisa Ramadan nih Ustaz. Begitu kepikiran kita. Iya kan? Abu Bakar udah mampu begitu. Iya. Mengapa? Karena memang dia yakin. Iya. Hartanya akan kembali. Boleh iri sama orang yang dikasih harta oleh Allah, tapi dia berani ya melakukan kebaikan dengan harta itu. Boleh kita iri amanya begitu. Yang kedua, orang yang punya ilmu, ilmunya diamalkan. Boleh kita iri tuh, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan. Tuh, ya. Jadi ciri manfaat ilmu bukan banyaknya. Boleh jadi banyak ilmunya. Tapi kagak ada yang minta ngajar, kan ribet ini. Iya kan? Ilmunya kapan ngeluarinnya? Iya kan? Sedikit ujung kuku, tapi orang mau minta. Nah itu. Makanya ilmu yang bermanfaat ini, orang yang meninggal ngalir terus pahalanya. Masya Allah. Kita belajar ngamalin ilmu. Ya. Ngamalin ilmu. Baru ilmu wudu, Ustaz, saya amalin. Mau berangkat, wudu, nggak harus sholat. Mau tidur, wudu dulu. 1 aja kita amalin. Ilmu bismillah Ustaz. Iya, yang baik-baik kerjain. Baca bismillah. Gitu, ya. Jadi orang yang punya ilmu, ilmunya diamalkan. Nah, itu boleh kita iri amanya begitu. Ya. Karena ilmu ini bedanya sama harta. Kalau ilmu jagain kita, ya kan? Kalau harta kita yang jagain. Benar apa enggak? Kemarin pada begadang enggak? Sapi sama kami udah pada datang. Begadang. Saya 3 malam, memotongnya Kemis 3 malam jadi ya. Ya kan? Lah sapi 7, kalau dimbat orang atu siapa yang tanggung jawab? Ronda. Oh, harta kita yang jagain. Kalau ilmu jagain kita. Ya. Ilmu dikit dijagain sama ilmu kita. Ya. Paham tuh boleh iri. Jadi ketika kita enggak iri, pelan-pelan nih. Ya, kita enggak iri berarti hati kita bersih. Tuh, biarin orang bagaimana kek. Makanya jangan banyak nengok-nengok orang. Ya. Kepo jangan. Biarin bagaimana kek. Mari nih korban nih. Kambing banyak nih. Untuk pakai kepo.
Kecil banget, pun pisang kambing siapa itu ya? Orang-orang mau gede aja mah kecil itu. Biarin kambing kecil kayak gede kayak, ya kan? Oh. Jangan iri sama orang. Biarin dia mau bagaimana, itu rezeki dia berarti, ya kan? Tuh. Makanya ciri yang ketiga, kita merasa senang melihat orang bahagia. Bisa apa enggak tuh? Kita ikut senang orang bahagia dapat nikmat. Rada susah nih Pak. Ya, rada susah. Wajar cuma Ustaz, maju gak? Ini kalau malam lampunya gelap aja nih mah. Lihat apa urus-urusannya, lampu orang gelap, ya kan? Sasar pikir baik kita, ya kan? Jangan. Ketika kita ikut senang, udah bisa nih orang dapat rezeki, ya kan? Kita senang. Ini susah ini nata hati begini, bener nggak? Saya juga belum tentu bisa ini, ya. Ya tetangga punya, kita senang, ini susah itu, jujur aja, ya kan? Tangga punya dia, kita seneng deh dia punya mah, tuh ya. Tuh kalau udah bisa begitu, hati kita bersih berarti, pelan-pelan ya, hati kita bersih berarti. Kalau kita merasa seneng, ya orang bahagia, tuh ya. Kalau kita mah emang udah dibudayakan sih. Panjat Pinang kan seneng lihat orang susah itu. Ya kan nonton orang panjat Pinang saya nggak modal itu orang ya. Kita resep malah kita tertawa tuh. Lagi kalau merusut, apalagi kalau celananya melorot kita resep banget, ya kan? Ya, nah, itu intermezzo. Tapi ketika kita bahagia melihat orang dapat nikmat, berarti hati kita bersih. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya. Insya Allah itu. Insya Allah pelan-pelan bisa. Ya. Apalagi Ustaz, selalu bersyukur setiap saat. Bersyukur setiap saat. Ucapan syukur makan gampang ucapinnya. Tapi jalankannya. Ya. Karena sifat kita kurang melulu. Kita selalu melihat nikmat orang yang banyak. Mengapa? Karena Allah belum colek kita dengan ujian. Benar apa enggak? Ini sekarang masih biasa-biasa aja nih Pak, nih begini nih. Kita anggap satu nikmat aja dicabut oleh Allah. Ya. Enggak usah sakit gigi, sariawan dah. Ya, enggak usah gede-gede, kecil. Tapi udah putih. Elah. Makan sambal, pasti keluar air mata. Bener enggak? Itu satu nikmat kecil dicabut oleh Allah. Ya. Kita udah hilang. Oh iya. Makanya ketika kita bersyukur setiap hari, nikmat yang Allah kasih, berarti cirinya hati kita bersih. Ya. Mulai tuh bersyukur, yang Allah kasih udah banyak banget. Kita kan melihatnya sekarang aja. Dulu kan kita bayi Pak, benar enggak? Emang bisa apa bayi? Karena ibu bapak kita aja ngasih makan kita, jagain kita. Iya kan? Kalau enggak, nah, jadi apa kita? Iya kan? Makanya sekarang. Ya. Kita kan melihatnya sekarang aja udah begini, udah gagah nih. Dulu. Bagaimana biar bersyukur setiap hari. Ingat nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kasih sama kita. Bandingkan dengan orang yang Allah lagi kasih ujian. Ya. Saya mah karena hampir tiap malam nyeramin orang meninggal baik Pak. Jadi saya nyadar baik nih. Ya. Masih muda banget meninggal. Pak Roni tanggil ya. Adik saya tadi takziah juga tuh temennya katanya. Ya, kemarin diparahkan Pak, bocah muda. Tuh. Bocah muda meninggal Ustaz. Iya, udah saatnya. Emang di Indonesia yang meninggal banyakkan anak muda. Tuh. Ada girang dikit nih orang tua nih. Iya kan? Kurvanya begini nih, set, gelembung ke atas. Baru nutup. Anak kecil dikit, bilang anak muda banyak. Orang tua banyakkan dikit. Di Indonesia begitu kurva kematian tuh. Masuk ke akal. Yang ngetrek kan bocah muda. Emang ada kiaki ngetrek? Kan orang ada. Kiaki ngetrek? Enggak ada. Ya. Anak muda yang trek-trekan. Tawuran, bocah muda. Bener apa enggak? Ada panti werda, tawuran sama panti jompo. Kan kagak ada. Udah tawuran jalan kagak becus. Ya kan? Masuk ke akal nih. Di Indonesia nih. Yang meninggal banyak anak muda. Ya. Tuh. Kalau kita lihat tuh.
segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita bersyukur. Yang punya mobil syukur, alhamdulillah saya mau punya mobil. Begitu. Ya, enggak kehujanan. Kan begitu ya. Jelek-jelek lumayan dah. Biara saya pakai jas hujan mulu. Menjas hujan 10.000 lagi sobek. Ya kan begitu ya. Baru ketarik dikit lagi sobek. Ya, kelebes baik kalau hujan, punya motor cuma. Yang punya motor syukur. Darah saya orang bisa naik motor cuma naik sepeda baik mana-mana. Kekejek baik. Ya mau naik sepeda kan kejek baik begini baik nih. Ya kan? Ya, yang naik sepeda bersyukur alhamdulillah saya naik sepeda ke sepeda saya mahal ini kan gitu ya. Ya, tangga saya jalan baik dia mah. Wah, ilah lihat apa? Udah kapalan kakinya yang jalan baik. Yang jalan syukur, tangga saya kagak bisa jalan. Saya bersyukur bisa jalan. Tuh. Jadi ngelihat orang yang dikasih nikmat lebih dikit dari kita. Yang nggak bisa jalan syukur juga. Tangga saya udah bisa jalan digotong berempat mati. Iya kan? Jam udah kalau bisa jalan gotong berempat orang balik-balik lagi mati nanti. Kalau ngelihatnya ke bawah nikmat baru timbul syukur. Ya. Kalau ngelihat ke atas terus puyeng. Ya. Jangan melihat orang yang hidupnya mewah jangan. Ya. Jangan, ya. Jadi apa yang Allah kasih sadari ini yang terbaik buat kita. Ya. Makanya saya sampaikan ciri orang kaya tenang hidupnya, ya kan? Tenang hidupnya. Sehat badannya. Tuh kaya tuh. Ada yang dimakan tiap hari. Ini dari pagi si perut udah apa aja? Apa gak masuk? Iya kan? Apanya gak masuk ke kita? Ini puasa kemarin 2 hari paling banter, iya kan? Itu gue buat udah jam 4 udah nyariin lontong. Ya kagak ada yang jualan lontong. Iya kan? Susah. Iya kan? Mau es buah begitu. Ya saya itu begitu. Puasa 2 hari 2 kali es buah, ya kan gitu. Ya, jadi gitu. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti hati kita bersih tuh bang. Ngeceknya di hati kita. Ini masing-masing, ini ilmu terapan nih. Ilmu masing-masing. Terapin. Hati saya berarti bersih nih, iya kan? Entar mengapa hati kudu bersih? Endingnya ntar. Catatan saya mau banyak banget, 12 ada. Mana sudah dapat cuma saya inget-ingetnya saya. Saya kan kagak hafal semua ini. Ya, ntar lama-lama inget aja. Terus apa lagi Ustaz ciri hati bersih? Enggak dendam sama orang. Bisa apa enggak nih? Pelan-pelan. Kemarin saya lihat video YouTube. Ada orang Islam di Amerika. Anaknya dibunuh. Perempuan. Di persidangan nangis semua. Mengapa? Yang bunuh dia maafin. Masya Allah. Dia bilang, Anda ini seperti saya manusia. Saya nggak benci sama Anda walaupun Anda menghilangkan nyawa anak saya. Siapa yang nggak sayang sama anak? Tapi Anda pasti ada yang goda. Kata dia, iblis yang goda Anda. Setan. Sehingga Anda mampu berbuat keji seperti itu. Saya nggak benci sama Anda. Masya Allah. Sadar juga tuh orang yang bunuh. Saya juga punya anak perempuan, kata dia. Ya. Berapa tahun? 4 tahun, kata dia. Saya juga nggak bisa bayangin kalau anak saya yang saya cintai itu nyawanya dihilangkan. Itu dakwahnya luar biasa tuh Pak. Si bapak itu saya terkesan dakwahnya dia. Persidangan itu nangis semua termasuk hakimnya. Anda saya sudah maafkan. Tolong Pak Hakim meringankan hukumannya. Enggak dendam. Bayangin, ini berat ini. Masya Allah. Kalau kita Pak, belum tentu bisa begitu Pak. Apalagi anak kita. Ya, dimatiin. Tapi dia maafin orang yang bunuh. Kalau di Indonesia mah kan hakim-hakimnya gede peleter. Ya lihat apa kalau sidang yang bunuh, wah habis injak-injak semuanya. Kita mah. Kita memang rada panas gitu mah. Ya kenapa kita dimakanin seblak apa yang panas-panas. Jadi pengaruh sama emosi. Ya kan? Itu saya kagum saya, terkesan saya. Ya Allah. Orang Islam di Amerika. Itu dakwahnya saya petik. Dakwah Islamnya luar biasa. Begitu hebatnya orang Islam. Anaknya dibunuh, dia maafkan yang membunuhnya. Saya maafin. Saya nggak benci sama Anda. Anda manusia kayak saya.
iblis yang merasuki diri Anda. Mudah-mudahan ke depannya Anda bisa jadi lebih baik. Masya Allah. Makanya saya bilang, tingkat ikhlas paling tinggi ketika kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kelas ini, benar nggak? Berat. Ya. Yang bunuh anaknya dia maafin. Ya Allah. Ini orang hatinya bersih. Emang mukanya juga enak dilihatnya. Si bapak udah ya 60 ke atas. Kayak Baji Agus dah gitu. Elegan orangnya. Masya Allah. Saya gak lihat itu video. Wow. Luar biasa ini orang. Bayangin. Hatinya bersih itu. Jadi ketika kita tidak dendam sama orang, hati kita berarti bersih. Kita mungkin gak bisa tuh bab gitu. Pelan-pelan tapi ayo. Sengaja saya ungkap hari ini. Walaupun saya baru dikabarin tadi ini kuliah maghrib. Saya mah kagak ingat kan. Emang jadwal gak ngeliat-ngeliat juga. Tadi maghrib, oh iya. Ngomong apa ya, antar bagaimana ketemu aja ngomong gampang. Kan begitu. Ya, saya begitu gak pakai ribet. Kasih judul jadi, judul apa juga ayo. Ya, ternyata ini ketemu. Ketika kita mampu memaafkan orang, selanjutnya kita mudah memaafkan orang. Kalau tadi nggak dendam, mampu memaafkan orang. Makanya di tempat kita kadang ada yang orang ngomong, saya marah sama dia Ustaz, 7 turunan. Wah, ilah, lama banget itu. Itu orang kagak ngitung tuh. Ya kalau 7 turunan, nggak ngitung berarti. Seturunan 100 tahun lo kan marah 700 tahun. Dia jadi tulang masih marah aja. Ya kan begitu, ya. Lihat ini. Bisa memaafkan orang, ciri hati bersih. Ustaz, saya mau maafin Ustaz, tapi nggak mau ketemu lagi Ustaz, bagaimana? Bagaimana begitu Bang? Maafin, tapi ogah ketemu lagi sama dia. Tapi semakin nggak mau ketemu sama orang mah, ketemu mulu. Bener apa nggak? Giliran ngaji, kita gak enak banget sama dia, duduk samping kita pisah. Ya ilah. Karena begitu makanya saya minum dulu nih. Ini omongan rada bagus nih Teh nih. Dengerin Teh. Jadi ketika kita enggak marah sama orang, walaupun kita kesel, dia jahat sama kita, tapi kita bisa maafkan. Kita enggak dendam. Wah, luar biasa. Memang sengaja ujiannya. Orang yang kita gedek ketemu mulu. Kita udah minggir-minggir jalan, kepabakan pisan. Ya ilah gua ngindarin malah dia pisan di depan. Main jalan ngepas pisan lagi, wah ada belokan pisan Bang. Nah, kan begitu kadang-kadang, kita mau belok kemana? Ya elah apa sudah, udah biarin dah. Jadi kita nanya, bener apa enggak? Makanya bener, orang yang hatinya kesel sama orang, nggak sehat hatinya. Tuh. Termasuk kita nih berarti nggak sehat semua, kan kita gede sama orang ya. Belajar hati, ya. Ciri hati bersih, enggak dendam, enggak marah. Mampu maafkan. Seneng maafin orang. Udah saya maafin. Ya Allah, kayak itu orang Amerika. Masya Allah, Ustadz gitu orang. Luar biasa. Luar biasa. Anak saya nggak mungkin hidup lagi. Saya maafkan Anda. Ya Allah. Pak Hakim, ringankan hukumannya. Masya Allah. Kalau kita bagaimana? Beratin hukum mati Bang. Begitu kalau kita. Benar apa enggak? Kita orang pondok benda baru begitu pasti. Boro-boro maafin. Kita udah cari di Google siapa baik keluarganya nih. Wah, elah. Kita mah begitu. Karena emang film-film kita juga ngajarin begitu. Malam satu suro, lihat. Ini kan Susana kan dendam. Ya kan? Makanya jangan nonton begitu mulu. Ya, makanya saya sering ceramain tuh, jadi yang bikin film saya yang ceramah kan akhirnya. Ya kan? Yang udah mati bedendam sih. Pokoknya yang bunuh anak dibunuhin semua hatu-hatu. Ya kan begitu. Apalagi malam Jumat Kliwon. Lebih parah lagi tuh. Judulnya tuh. Baru-baru udah kuburan meleduk, coba bayangin. Iya kan? Oh, kita udah diajarin begitu Bang, dendam. Jangan. Ciri hati bersih, mudah memaafkan. Rasulullah, nih belajar lagi nih. Ya, jam berapa Isya? Masih lama, wah enak. 7 pas ya? Ya, 10 menit lagi ya, kurang lebih. Rasulullah ini udah beri contoh. Kapan Ustaz? Perang Uhud. Perang Uhud, kata Nabi, udah diatur strategi. Kayak kita mau ngorban,
nih bagian tulang ya, jangan ngacak-ngacak daging, kan begitu sama panitia. Ini bagian tulang daging diacak-acaknya, habis rencek, habis daging, lagi bagian tulang. Gua daging yang ikut, habis digecekin daging. Jangan, tulang-tulang. Saya begitu, saya atur, ya. Saya menyuruh-nyuruh doangan kan. Emang disuruhnya begitu. Pokoknya kiai masalah ada, ya. Bagian tulang mana? Bagian daging nih. Bagian doa, ya, kan begitu. Gak usah sekalian kasih wejangan pagi-pagi. Iya. Masing-masing. Itu perang Uhud begitu, kata Rasulullah. Nih, semua ada posnya. Ini yang pos ini. Ini pasukan pemanah di atas, jaga-jaga nih. Ya. Kalau kita menang, khawatir ada musuh lain. Siap. Jangan pergi, ada apa juga. Begitu kata Nabi. Udah menang nih. Harta rampasan perang banyak. Yang pernah ke Uhud tuh, di bawah. Saya perhatiin, di sini Rasulullah ya. Pasukan pemanah di situ adanya. Ya kan maksudnya ngelindungi nih. Dia kegiur bang. Emang ada emas batangan segala kali ya. Mau ada apa? Kegiur. Dia kagak jaga nih pos. Kan kegiur nih nggak taat aturan Rasul nih. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanah pasukan lain. Nabi berdarah-darah. Giginya ada yang tanggal. Mengapa nggak taat sama aturan? Tapi ini Rasulullah diajarin oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Mengapa harus memaafkan? Kalau urusan kesel, mah kesel banget Rasulullah ini. Iya kan? Pasukan pemanah. Tapi kata Allah apa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau kamu berhati kasar. Ya. Golizul qalbi lan faddu min haulik. Kamu marah, kamu keras sama pasukan pemanah waktu perang Uhud yang gak taat aturan ya Muhammad, niscaya dia akan meninggalkan kamu. Tuh. Orang kalau salah gak diomelin kan kesel bang, bener gak? Nunduk menunduk tapi ngancem dia tuh. Iya kan, kita kan begitu, nunduk menunduk tapi awas lo begitu. Ya, kata Allah begitu, fabima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu berhati keras, kasar kamu Muhammad kepada pasukan pemanah yang udah bersalah itu, min haulik pasti dia akan meninggalkan kamu. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah lagi, atur strategi lagi. Tuh, ya. Ya kayak pelatih bola, ngamuk-ngamuk kalau kalah. Di BEM, sebenarnya apa kak? Sekolah, ini botol kok dibantingin. Yang pelatih, ya kan? Kesel dia begitu. Ya, pemain maksudnya dimotivasi. Jangan begitu. Ketahuan back maju, udah maju harus turun-turun. Gol kita. Ya kan? Masih tahu posnya. Nabi diajarin sama kita. Rasulullah maafkan. Bayangin, dimaaf. Udah, saya maafin. Tapi nanti mesti taat lagi ya. Begitu. Rasulullah ajarkan itu sama kita. Orang yang nyakitin. Dakwah ke Taif luar biasa. Dilemparin batu, harapannya diterima. Malah dilempari batu. Berdarah-darah Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi wa hum la ya'lamu. Ya Allah, berikan hidayah. Maafin. Karena dia nggak tahu. Masya Allah. Buah dari memaafkan ini ternyata Pak. Penduduk Taif sekarang 100% beragama Islam. Alhamdulillah. Bahkan ini orang Taif nih, kalau yang paham sejarah, dia bilang dulu mengapa nenek moyang saya payah banget ya. Rasulullah dakwah kemari bukan diterima, malah diusir. Nyesel ya, makanya dia nangis. Kalau dengar nama Rasulullah, nangis. Saya baca sejarah tuh. Mengapa itu? Rasulullah udah kemari, udah bagus banget itu. Mengapa ditolak sama nenek moyang saya? Bayangin. 1400 tahun yang lalu. Karena Nabi maafkan, endingnya orang-orang Taif sekarang lembut hatinya. Tuh, ya. Jadi kita kadang kan pasti ada nih kan kita orang juga nih kan. Pasti ada yang kita gede gatu mah ada dah jujur, ya kan? Ada yang lebih dari atu gak ada, ya. Cuma boleh Ustaz, saya nggak berteman kalau sama orang yang saya benci boleh. Marah jangan, bisa enggak tuh? Marah mah jangan. Ketemu menanya, mana bang? Begitu boleh, nggak apa-apa. Tapi ngobrol, jangan. Ya, karena kita makin ngobrol, makin empet sama dia. Jadi nambah lagi bencinya.
Ya, jangan. Maafkan, jangan dendam. Ciri hati bersih. Ayo, pelan-pelan. Mudah memaafkan, tidak dendam, ciri hati bersih. Tuh, insya Allah. Apalagi Ustaz, yang terakhir, bentar lagi kita isya. Tanamkan keikhlasan setiap pekerjaan kita. Ya. Termasuk yang berat sekalipun. Nabi Ibrahim diuji berat kan? Nyembelih anaknya yang dia sayang, tapi dia ikhlas. Ya. Makanya tingkatan ikhlas 3. Ingat-ingat nih Bang. 1, yang paling rendah. Ketika kita beramal mengharapkan balasan dunia. Ikhlas paling rendah. Sholat duha, pengen duit banyak. Kan begitu. Sholat duha kan pengen rezeki kita lancar. Itu masih ngarepin dunia. Ikhlas nomor 1 itu. Yang nomor 2, kita beramal, beribadah, ngarepin akhirat. Baca Quran, biar masuk surga. Kan begitu ya? Saya jadi orang baik, biar masuk surga, enggak masuk neraka. Itu masih ngarepin akhirat, pahala. Tingkatan yang kedua masih. Yang ketiga ini, yang perlu kita cari. Apa tingkatan ikhlas yang paling top itu? Ketika kita berbuat apapun, ibadah apapun, mengharapkan ridho Allah. Masya Allah. Allah ridho apa enggak ini? Karena kalau mengharapkan ridho Allah, udah semuanya. Benar apa enggak? Ini dibuktikan oleh orang muhajirin dan ansor. Makanya balasan ridho Allah itu enggak tanggung. Innal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Sungguhnya orang-orang muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah dan ansor, orang yang menolong Nabi di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak perbuatan mereka dengan baik. Mudah-mudahan termasuk kita semua nih. Amin ya rabbal. Kata Allah apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Udah bukan dunia lagi. Udah bukan akhirat lagi mintanya. Ridho Allah. Balasan orang yang ridho itu apa? Orang yang ingin Allah ridho aja sama dia. Jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Amin ya rabbal. Insyaallah. Ya. Pelan-pelan. Ikhlas seluruh pekerjaan kita, niatkan hanya untuk Allah. Makanya tingkatan ikhlas paling tinggi ketika kita menafikan semuanya di dunia ini kecuali Allah. Paham tuh? Punya harta, ada Allah di situ. Allah yang ngasih. Punya jabatan ke dunia, ada Allah di situ. Kita pinter kata orang, ada Allah di situ. Sepersekian detik bisa hilang dari diri kita. Jadi tingkatan ikhlas paling tinggi dalam ibadah. Ketika kita mampu menafikan semuanya dalam hidup ini kecuali Allah. Tiap hari kita bilang sama Allah, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah. Ya. Mudah-mudahan ini singkat saya sampaikan ya. Di kesempatan selanjutnya masih banyak ciri hati yang bersih ya. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan berusaha, mudah-mudahan hati kita bersih. Mengapa? Karena kalau hati yang bersih ini kayak cermin, Pak. Hati yang bersih itu kayak cermin yang bersih tuh. Cahaya dari manapun bisa masuk. Hati yang kotor, cahaya sulit tembus. Itu maknanya. Cahaya itu apa? Nur dari Allah yang menyebabkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah hati. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita, sehat panjang umur, hati kita makin hari makin bersih. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Tobatan nasuha ya Allah, tobatan nasuha. Taubat bi rahmatika ya rahmanir rahim. Subhanallahal ya Allah ya karim ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma
wa tafarruqana min Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma bil ka'bati qiblatan bil mu'minina ikhwana sabaruna min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Saya mohon maaf, ketemu lagi ya. Sehat, semangat, berkah selalu. Dan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.